Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Aktivitas aku mau beres-beres rumah sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, kegiatan ini rutin kita lakukan kalau mau menjelang Lebaran nih teman-teman. Jadi supaya rumah itu kelihatan bersih, rapi, walaupun nggak dicat lagi, kita lap-lap aja ya, karena ini alhamdulillah kemarin teh aku pakai cat yang bisa dicuci, jadi kita manfaatkan dan aku lihat ternyata bener loh bisa dicuci. Alhamdulillah, cat rumahku yang kemarin kusam jadi agak sedikit bercahaya dan kinclong ya teman-teman, lumayan ya menghemat dana untuk ngecat rumah lagi, karena biasanya kalau beli cat itu untuk kaleng yang putih aja itu sekitaran 100.000 lebih ya. Untuk sekarang jadi lumayan banget uangnya, bisa buat beli daging sapi ya teman-teman. Nah, ini aku dibantuin sama anak-anak, sama pasu, emak abah sambil beresin tanaman yang ada di luar. Jadi giliran aku mah mau lap-lap dulu tembok yang ada di rumah dan juga kaca-kaca yang ada di rumah supaya kelihatan lebih kinclong. Alhamdulillah ya, untuk lebaran kali ini barengan gitu ya, kita nggak masing-masing gitu, barengan sama Muhammadiyah kalau nggak salah, jadinya hari Senin tanggal 31 ya, jadi samaan barengan, nggak ada sirik-sirikan alhamdulillah. Dan niatnya pas waktu nanti hari Minggu aku mau masak besar ya untuk semua keluarga. Jadi ini beberapa hari sebelumnya, jadi aku beres-beres dulu rumah. Sekitaran rumah itu aku beresin karena pastinya pas waktu hari aku masak besar itu nggak bakalan diberesin ya, karena kan lumayan makan waktu, apalagi kalau misalnya kita masak ayam. Aku masak ayam kampung itu kita teh sembelih sendiri ya teman-teman. Jadi langsung ambil di kandang, disembelih sendiri, dibersihin dulu, jadi lumayan memakan waktu ya, karena kalau misalnya beli itu ayam boiler gitu 1 kilo itu harganya bisa 45.000. Kalau tahun kemarin aku nggak tahu tahun sekarang itu berapa. Ini sambil ngabuburit ya teman-teman, kita beresin rumah. Jadi setelah aku bikin kue lebaran dan udah beres semua toples keisi, jadi tinggal beresin rumah aja sambil ngisi waktu ya, karena kalau misalnya di akhir bulan puasa itu biasanya kerasa banget itu waktu, karena kita banyak banget kegiatan ya teman-teman. Jadi kalau ibu-ibu semua sela-sela rumah itu dibersihin, supaya niatnya sih kalau ada tamu gitu nggak bikin malu ya teman-teman, karena kalau misalnya banyak uang sih pengennya di makeover, dicat ulang, tapi karena kita modalnya terbatas ya udah dibersihin aja, yang penting kelihatan nanti kalau ada tamu gitu nggak malu-maluin banget. Ini kita ngelapnya sekalian aja ya, tadinya niatnya aku mau cuman ngelap kaca, tapi ternyata pas waktu dilap temboknya itu jadinya lebih kinclong, ya udah sekalian aja. Tapi untuk yang coret-coretan si Ade itu susah banget karena pakai pensil ya teman-teman. Ya beginilah kalau punya balita, rumah tuh nggak bisa bersih ya, nggak bisa bersih dari tulisan hasil prakarya dia yang nempel di tembok dan di mana-mana. Jadi susah banget ya, tapi nantinya bisa buat kenangan, dia udah gede. Insya Allah kalau misalnya diliatin ini hasil karya Ade pas waktu masih umur 3-4 tahun gitu ya. Jadi dia mah orangnya nggak bisa diem kalau misalnya dikasih spidol atau pensil ya, akhirnya rumah aku yang kena sasaran ya. Dan ini kita mau lap-lap bagian atas pintu ya teman-teman, ini bener-bener kotor. Ini kelihatan di kamera itu jadinya kinclong banget ya, tapi sebenarnya ini enggak terlalu gitu, biasa aja, tapi lumayan lah daripada kita nggak ada aktivitas sambil ngabuburit gitu ya, kita beresin rumah. Manfaatnya itu banyak ya, supaya kita nggak terlalu banyak tidur, karena menurut aku pas waktu bulan puasa kebanyakan tidur itu bikin pusing dan makin lemes ya, bukannya makin seger.
Nah ini aku juga mau lap-lap pintu, dan pintuku udah mulai kusam banget ya. Untuk tahun kemarin alhamdulillah bisa ngecat, tapi untuk tahun sekarang aku nggak ngecat dulu karena nggak ada budgetnya juga ya. Jadi uangnya nanti disimpan buat si adik beli seragam sekolah SD ya teman-teman. Jadi kita irit-irit aja supaya semuanya kebagian gitu ya. Dan ini sekalian aja ya aku lap-lap bagian bawahnya karena kan itu kotor banget pas waktu bagian atas, jadi sekalian aja aku lap bagian temboknya. Gimana nih teman-teman, lagi nonton video aku atau masih pada sibuk mau bikin masakan untuk lebaran gitu? Mungkin menurut aku sih kalian semua lagi sibuk ya, masak ayam, masak rendang gitu ya. Tapi mudah-mudahan video aku bisa jadi temen kalian pas waktu lagi masak gitu. Kalau aku eh, masaknya itu sekitaran setelah sholat subuh kalau nggak salah ya. Jadi udah kebiasaan ya supaya nantinya pas sore kita teh bisa bersih-bersih, kita bisa nyiapin baju buat mudik gitu ya teman-teman, walaupun mudiknya deket gitu ya, karena aku dan pas suami itu cuman beda kecamatan ya. Kalau nggak salah kelurahan gitu ya teman-teman, jadi deket banget. Jadi kita teh naik motor itu cuman sekitaran setengah jam juga udah nyampe gitu ya, dan aku cuman bisa 1 malam. Lanjut, aku mau sikat dulu jalan ya teman-teman, karena rumahku itu semuanya di tembok, dan supaya lebih kelihatan kinclong aja ya. Jadi pas waktu tanaman aku diturunin, ada kasih pupuk itu kan si airnya itu ngalir dan suka berbau gitu, karena aku pakai pupuk kompos ya teman-teman. Pupuk kompos itu dari daun-daunan bekas sayuran di dapur dan sama air bekas cucian beras. Jadi lumayan agak mengganggu baunya. Jadi sekalian aku mau sikat aja, dibantuin sama si Mas Abah. Pokoknya semua orang kompak di sini mau beresin rumah supaya kelihatan lebih kinclong gitu ya, lebih bersih, dan alhamdulillah kalau misalnya ada tamu-tamu bikin betah ya. Dan ini kita emang setiap seminggu sekali kita teh nyikatin jalan kayak gini, karena buat anak-anak biasanya lari-larian di sini jadi enak ya, gak kotor gitu ya teman-teman. Dan anak-anakku suka main emah-emahan gitu ya, rumah-rumahan gitu di sini, jadi nggak takut kotor, nggak takut yang namanya cacing gitu. Seru banget kalau misalnya mau mendekati bulan lebaran, semua bagian rumah itu dibersihkan ya. Aku sih udah kebiasaan ya dari kecil, dari zaman dulu kita teh udah dibiasain buat jadinya beres-beres pas waktu bulan puasa supaya lebaran itu kelihatannya lebih rapih gitu ya teman-teman. Jadi kalau di rumah misalnya pas waktu malam takbiran itu kita teh semua ganti spray gitu ya, dan spraynya itu rapi banget, jadi kita nggak boleh tidur di situ. Dan itu pengalaman aku waktu kecil, dan sekarang aku mulai menerapkan gitu ya teman-teman. Tapi untuk si spray kayaknya aku nggak berlaku, karena anak-anak itu nggak bisa ya kalau nggak tidur, kalau nggak di kasur dia. Ini tanaman aku alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Dan ini tanaman jeruk limau ya, yang buat bikin soto ayam aku suka ngambil di situ. Bukan jeruk limau, ini mah jeruk nipis. Dan ini tanaman-tanaman campuran gitu ya, hasil aku pinta sana sini. Alhamdulillah kalau misalnya waktu ada waktu luang, biasanya aku ngerawat tanaman. Kita sikat semuanya sampai beres.
Walaupun kadang kelihatan bersih-bersih kayak gini itu eh, bikin orang heran gitu ya, kok jalan itu disikatin kerajinan amat. Tapi ini emang udah kebiasaan, dan kayaknya kalau udah kebiasaan lihat rumah bersih itu jadinya kurang enak gitu ya kalau misalnya ada kotoran sedikit aja. Dulu pas waktu aku pertama beres nikah itu kadang aku suka kesel ya sama si emak, karena kebiasaannya beres-beres rumah terus. Tapi ternyata setelah aku tiap hampir beberapa puluh tahun aku di sini, jadinya aku ikut-ikutan ya teman-teman, jadi ikut-ikutan bebersih. Karena kan waktu aku remaja gitu ya, agak sedikit setelah sekolah itu aku kan langsung kerja, jadi jarang di rumah. Jadi pas waktu udah nikah aku berhenti, ada diem di rumah dan lihat kegiatan si emak yang beres-beres terus. Kadang aku ngerasa capek banget gitu ya, tapi karena sekarang udah kebiasaan, jadinya kalau misalnya lihat rumah berantakan sedikit ya udah aku beres-beresin semua, dan itu total kalau misalnya lagi pengen. Dan ini pas suami lagi bantuin nyuci ya, karena kan aku lagi sikatin jalan, dan cucian bajunya udah digiling gitu ya teman-teman, jadi sekalian aja dia peres-peres gitu ya. Semua orang bekerja kecuali si ade ya, si ade lagi main HP, ya udah biarin aja, daripada dia ikut ngeganggu ngerecokin emaknya, ya udah biarin ya. Dan ini si emak lagi masukin ayam-ayam kecil kita. Itu ayamnya baru netes ya teman-teman, yang kemarin itu udah pada gede dan sekarang netes yang baru. Katanya nanti kita makan opor ayam dari ayam kampung. Ih, pokoknya mah enak ya, bandingkan sama ayam boiler itu ayam kampung jauh lebih enak. Aku ngerasa enak banget ya, banyak banget manfaatnya kalau kita rajin bersih-bersih. Selain rumah kita jadi kelihatan rapi sama orang, kita tuh jadi nyaman diem di rumah, dan kita pun jadi makin betah gitu ya di rumah. Gak usah jalan-jalan kemana-mana, lihat rumah rapi dan bersih gitu, kita juga ngerasa nyaman di sini. Nah, ini keadaan rumah aku setelah semuanya beres ya. Jadi aku mah duduk sambil ngasuh si adek Kesia, dan ini udah agak sedikit siang, sekitaran jam 7, semuanya udah beres dan semuanya lagi pada bengong karena kecapean. Nah, ini keadaan rumahku nggak terlalu rapi banget, gak kayak rumah si emak. Makasih udah nonton video aku dari WhatsApp Pak Erik. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Mas, kurang singkot copok dia tadi.